Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Marta. Selamat datang di podcast bersama mahasiswa berprestasi Bidik Misi KIPKA Unila. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol santai tapi bermakna nih, bareng dua orang yang prestasinya nggak main-main. Tapi ceritanya pasti relate banget nih sama kita semua. Hari ini aku sudah bersama Muhammad Zuruki dan juga Al Rido Ulhak. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak, halo. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin boleh kita kenalan terlebih dahulu nih Kak. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Alidul Haq. Saya dari jurusan Teknik Pertanian, angkatan 2023, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, sebelumnya terima kasih. Halo Sobat Forekom. Perkenalkan nama saya Muhammad Zuruki. Saya dari angkatan 2024 dari program studi Teknik Geofisika. Wah, jadi bisa nggak Kak ceritain prestasi apa aja sih yang udah Kakak raih selama ini? Kalau dari saya sendiri, saya prestasinya itu lebih ke non akademik, yang dimana itu saya selama kuliah ini mengikuti lomba futsal. Selama ini saya sudah mengikuti lomba futsal di berbagai event. Seperti saya kemarin itu di HUT Paperta saya menjuarai juara satu dan juara 2 dan juara 3 di HUT Paperta. Terus ada di FEBI Festival Nasional itu diadain di UIN yang ngadain, itu juara kedua. Mungkin itu aja kalau dari saya. Dari kakaknya? Oke, kalau dari saya sendiri lebih suka ke dalam bidang riset dan juga LKTI, di mana memang dari SMA saya suka dalam bidang tersebut. Kemarin juga sempat memperjuarai beberapa event, salah satunya event yang diadakan oleh Kemdikbud Ristek, di mana itu adalah salah satu lomba inovasi digital mahasiswa tahun 2025 yang kemarin saja baru balik dari Surabaya, dan alhamdulillah tim saya mendapatkan juara tim inspiratif dan bisa bersaing dengan kampus-kampus top PTN lainnya. Wah, luar biasa banget nih, dua-duanya keren dan juga pastinya perjalanannya nggak mudah ya Kak. Mungkin semuanya pada penasaran nih Kak, sebenarnya apa sih titik awal yang bikin kakaknya pengen serius dan akhirnya bisa berprestasi seperti sekarang ini? Oke, baik, kalau dari saya itu titik awal yang saya ngebuat bisa ikut-ikut lomba begini, awalnya itu saya ada acara jurusan itu hanya lomba antar angkatan, dan di situ saya diajak teman saya buat ikut lomba tersebut. Terus saya dari situ saya suka dengan futsal itu. Terus saya lanjutin terus lah latihan segala macam, dan terus diajak-ajak lomba. Nah, dari situ semua saya jadi suka dengan futsal itu sendiri. Untuk fokusnya itu saya fokus dari futsal itu baru baru kuliah ini. Sebelumnya pada zaman SMA, SMP itu saya belum melakukan futsal ini. Baru zaman ini. Kalau dari Kak Zur? Oke, kalau dari saya sendiri, sejak maba itu pernah dengar pepatah menjadi seorang mahasiswa itu adalah privilege yang luar biasa. Maka dari itu, ini menjadikan salah satu titik tumpu bagi kita, di mana seorang mahasiswa adalah anugerah yang harus kita tanggung jawabkan untuk nantinya. Maka dari itu, menjadi seorang mahasiswa inilah tempat untuk kita bisa menumbuh dan juga tempat menjadi untuk bisa berkembang. Nah, dari sini saya memanfaatkan privilege itu untuk bisa berkembang dan juga menemukan jati diri saat di perkuliahan. Maka dari itu saya mengikuti berbagai perlombaan. Wow. Jadi mungkin perjalanan kalian ini pasti banyak tantangan kan Kak? Boleh nggak sih kasih tahu kita semua tantangan terbesar apa sih yang kalian berdua hadapi? Hmm. Kalau tantangan itu sendiri, kalau dari saya itu lebih ke diri saya sendiri sih Kak, tantangan itu. Dimana saya sebelum fokus ke futsal ini, saya itu orangnya males-malesan, terus di rumah itu kerjaannya ya cuman tidur-tidur aja. Jadinya saya diajak teman untuk mengikuti futsal, saya mulai berpikir di situ, oh saya mau ikut futsal, jadi saya gimana caranya buat ngimbangin teman-teman saya itu di futsal itu, biarin saya teman saya jago, saya juga ikut jago, jadi gitu saya latihan terus diajak buat jogging, saya jogging. Jadinya itu sih Kak tantangan dari saya. Kalau dari saya sebenarnya tantangan ketika ingin kita bertumbuh itu berada di zona nyaman, di mana zona nyaman itu salah satu sebenarnya memang terasa nyaman tapi itu mematikan bagi kita. Terutama bagi saya sendiri karena dari sejak maba itu saya masih berada di fase di mana rasa malas dan juga rasa menunda-nunda itu menjadi hal yang sangat berdekat dengan saya. Namun
Awalnya saya ingin berubah itu karena melihat salah satu konten yang ada di Instagram itu dia membawakan salah satu cerita itu tentang zona nyaman. Ternyata saya belajar dari situ zona nyaman itu memang berasa nyaman tapi itu mematikan bagi masa depan kita seperti itu. Kalau boleh tahu sebelumnya kakaknya pada aktif di organisasi nggak sih? Eh, Kalau saya aktif. Iya, aktif juga. Nah, kalian kan pada aktif di organisasi, terus juga berprestasi, tetap jalan. Nah, gimana sih cara ngatur waktunya itu agar nggak keteteran sama tugas kuliah, terus organisasi dan segala macam? Kalau saya mulai aktif organisasi kan di semester 3. Jadi buat semester 1 itu saya masih bisa lah ikut-ikut latihan futsal, ikut-ikut teman-teman saya lomba kesana kesini. Terus mulai di semester 3 itu baru saya gimana caranya buat ngebagi waktu antara futsal dan organisasi itu sendiri dan perkuliahan saya. Jadi biasanya kalau saya itu lebih menggunakan skala prioritas seperti kalau lagi ada kuliah berarti saya fokus ke kuliahnya dulu. Terus kalau misalnya lagi nggak ada kuliah itu ada latihan dan rapat, saya biasanya tergantung itu urgennya kemana. Misalnya saya di rapat itu menjadi koordinator atau ketua pelaksana, saya ke rapatnya dulu, baru nanti saya menyusul ke latihan futsal atau lomba futsal tersebut. Tapi misalnya emang di futsal itu lagi ada lomba nih, terus di hima itu ada rapat atau ada acara, saya biasanya lebih memilih ke futsalnya karena pasti teman-teman saya membutuhkan saya kan karena posisinya lagi lomba. Kalau dari saya ini kunci yang selalu saya pakai itu pakai time management, dimana betul kata kakak itu pakai skala prioritas, dimana ketika kita mengetahui di mana target prioritas utama kita itu kita harus bisa tempatkan benar-benar ke posisi yang benar, disesuaikan dengan tempatnya. Dan mungkin kalau bisa untuk kita tidak bisa menunda-nundakan waktu karena waktu itu terus berjalan, jadi memanfaatkan setiap detik dan juga setiap menitnya. Terus ada nggak sih Kak kebiasaan kecil dari kakaknya berdua ini yang ternyata tuh membawa dampak yang besar buat prestasi kalian? Eh, Kebiasaan kecil itu biasanya saya itu lebih ke bangun tidur itu pagi itu kan menurut saya kebiasaan kecil ya. Jadi tidur saya itu teratur lah. Jadi saya tidur mulai dari biasanya jam 10 udah tidur, terus bangun kadang jam 5 kadang setengah 6. Jadi kan itu menurut saya kebiasaan kecil yang bisa ngebawa saya jadi disiplin gitu Kak. Jadi dari kaitannya dengan futsal itu, jadi saya lebih hidup lebih sehat lah kayak. Karena futsal itu kan membutuhkan tenaga yang lebih ekstra. Jadi pagi itu saya mempunyai waktu untuk atau bantu-bantu rumah dulu atau menggunakan dengan saya jogging atau olahraga yang lainnya. Jadi kan itu bisa ngebantu saya di futsal itu sendiri. Oke, kalau dari saya sebenarnya ini terbilang bukan hal kecil, tapi selalu saya terapkan, di mana saya selalu menerapkan itu jangan takut gagal. Karena setiap hari itu saya selalu mencoba hal-hal baru, dan saya tidak memikirkan untuk hal-hal terjadinya kegagalan dalam hidup saya. Karena bagi saya, ketika kita gagal itu merupakan pelajaran dan juga perjalanan yang berarti untuk kita bisa melangkah ke step berikutnya. Seperti itu kan. Oke. Jadi kan tadi kan ada kebiasaan yang berdampak besar nih buat prestasi kalian. Terus ada nggak sih kayak satu kebiasaan buruk kalian yang itu tuh kalian tinggalkan untuk biar kalian bisa berkembang? Kalau boleh tahu ceritain dong Kak kebiasaan apa itu? Kalau untuk kebiasaan buruk, saya itu orangnya lebih ke pesimis orangnya. Jadi itu mungkin kebiasaan buruk dari saya. Saya itu lebih pesimis, terus takut lah. Saya itu nggak bisa seperti orang-orang yang lakukan. Jadi saya mulai memikirkan gimana caranya saya itu meninggalkan pesimis tersebut. Jadi dari saya sendiri itu jangan takut lah. Jadi orang mau ini kita ikut, eh, ambil resikonya dari saya ngelakuin itu, ambil resikonya dulu, hasilnya nanti bakal ada di kemudian hari. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya ada dua hal yang dimana itu rasa takut dan juga rasa gagal. Dimana rasa takut dan rasa gagal ini selalu bersinambung di dalam hidup saya. Karena kenapa? Mungkin ini pesan buat teman-teman semuanya. Ketika kita merasa sudah takut atau sudah merasa gagal, setiap niat yang sudah kita terapkan itu pasti akan selalu gagal. Karena kenapa? Karena pikiran kita sudah mengalahkan
rasa takut dan juga rasa gagal kita seperti itu. Terus aku pengen tahu nih Kak sebelumnya sudut pandang pribadi dari kalian itu tuh setelah semua pencapaian yang kalian dapetin, sebenarnya apa sih yang paling kalian kejar sekarang ini? Validasi kah atau pembuktian diri, apresiasi dari keluarga atau mimpi atau ada mimpi besar lain gitu Kak? Kalau saya lebih ke pembuktian diri dan keluarga sih Kak. Karena kalau di bagian pembuktian diri itu saya mau ngebuktiin ke diri saya sendiri itu saya bisa. Jadi saya jadi kebiasaan saya itu saya tinggalin. Gimana caranya saya itu bisa berkembang melalui futsal itu Kak. Jadi saya ingin membuktikan ke diri saya itu bisa seperti orang-orang, mendapat prestasi yang banyak, terus dari mendapat teman-teman yang banyak dari futsal itu, terus saya juga ingin membuktikan kepada keluarga saya bahwa saya itu bisalah ngasih kebanggaan buat keluarga saya sendiri gitu. Kalau dari saya sendiri itu lebih ke punya mimpi besar karena setiap manusia mungkin punya impian dan tujuan masing-masing, dan dengan prestasi ini mungkin bisa menjadi salah satu wujud langkah kecil yang mungkin saya tanamkan dari kuliah hingga menuju ke mimpi yang tersebut. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari saya nih Kak, sekaligus penutup kita pada hari ini. Nah, boleh nggak sih ucapin satu pesan yang paling penting yang ingin kalian sampaikan untuk mereka yang nonton, untuk mahasiswa yang sedang berjuang saat ini? Buat sobat-sobat Sorkom yang nonton video ini, mungkin pesan saya yang paling utama itu jangan takut melakukan sesuatu. Karena semua itu kita lakukan, yang penting berani dulu. Urusan hasil, urusan segala macamnya itu bakal nanti ada di akhir kita, entah itu baik, entah itu buruk. Jadi yang penting itu berani aja dulu. Oke, kalau dari saya, it's time to change your life. Ini adalah waktu yang pas buat kalian mengubah hidup kalian. Jadi sebagai mahasiswa pakai privilege ini dengan sebaik mungkin, dan tentu saja kata kakak itu jangan takut gagal dan jangan takut untuk kita untuk berani mencoba, karena kembali lagi karena kegagalan itu adalah pengalaman yang terbaik yang tidak semua orang itu miliki. Wah, pembicaraan kita hari ini kayaknya berbobot banget nih Kak. Luar biasa banget pembicaraan kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan makasih banyak untuk Kak Muhammad Zuruki dan juga Kak Al Ridho Ulhak yang udah membagi ceritanya nih ke kita semua. Cerita, pengalaman, dan yang pastinya juga sangat berarti buat kita semua. Perjalanan kalian itu juga mungkin bisa membuktikan bahwa prestasi itu bukan soal apa dan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling konsisten, terus juga berani mencoba, dan yang mau belajar dari setiap prosesnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap sehat, semangat, dan seperti biasa terus jadi versi terbaik untuk diri kalian. Sampai jumpa!